Hai, halo sahabat Kulminasi TV, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Kita akan mengulas sedikit tentang beberapa hal yang sangat signifikan yang harus kita ketahui dan kita pelajari, yakni sex education. Iya, sex education, di mana beberapa orang beranggapan bahwa sex education itu pornografi tanpa mengetahui manfaat dalam belajar sex education. Aku mau sedikit cerita teman-teman. Kalau diingat-ingat, kayaknya orang tua aku tuh gak pernah ngasih tahu tentang nanti suatu hari kamu akan menikah, kemudian kamu akan melakukan hubungan intim dengan lawan jenismu, dan bla 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 bla. Itu malah kayak momen yang dianggap aneh, canggung, tabu. Kayak ngapain sih bahas kayak gitu? And then kalau dipikir-pikir, sebenarnya kita memahami sex education itu dari mana? Kapan sih kita harus belajar sex education? Dan bagaimana cara kita memahami? Atau mungkin secara alamiah kita belajar, tiba-tiba kalau udah besar bisa menguasai ilmu sex education kayak gitu. Nah, oke teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu saya baca referensi. Kita bicara tentang sex education ini, sebenarnya kita bisa mencari tahu nih, apakah umur juga mempengaruhi. Nah, ini yang mau saya bilang sama kalian. Wow, sex education itu penting banget loh. Penting gimana tuh? Nah, kali ini aku kasih alasan kenapa kita harus mulai terbiasa ngomongin sex education. Yuk langsung saja, kita mulai. Apa sih sex education itu? Sex education adalah istilah untuk mendeskripsikan anatomi seksual manusia, reproduksi seksual, dan aspek lain tentang perilaku seks manusia. Jadi ya memang iya seluas itu pengertiannya. Nah, jadi yang harus kita tekankan di sini adalah di sisi pendidikannya. Kenapa nih? Ini juga termasuk alasan yang pertama mengapa ngomongin sex education itu penting. Karena termasuk alasan pertama kita harus menjadi lebih kritis soal seksualitas. Dengan masih banyaknya orang yang beranggapan bahwa sex education adalah hal yang tabu, terutama di Indonesia, informasi kita pun akhirnya terbatas. Cuman informasi tentang seks yang beredar belum tentu dimaksudkan untuk mendidik, bisa saja cuma buat kesenangan belaka. Coba teman-teman kita tengok ke belakang, dari kasus-kasus yang ramai diperbincangkan belakangan ini, beberapa maraknya kasus pelecehan seksual di publik, di kampus, atau di ruang manapun, itu masih terjadi sampai sekarang, masih ramai diperbincangkan. Nah, salah satu belajar sex education itu bagaimana cara kita agar tidak menjadi korban ataupun perilaku dalam peristiwa tersebut. Karena data mengatakan 8 dari 10% perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik, sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sendiri, di malam hari, di tempat sepi, berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi kita dengar lokasi-lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual, yaitu jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus. Semuanya adalah ruang publik, dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi. Bukan di malam hari, tapi di siang hari ya. Di siang hari, tanpa gelap memberi kesempatan untuk bersembunyi. Ditambah jenis pakaian yang dikenakan korban, secara statistik bukanlah faktor yang signifikan. Jadi, sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menangkar ketelanjangan dan menghakimi korban. Teman-teman semuanya, pelecehan seksual di ruang publik
bukan sebatas tentang beberapa angka korban, tapi juga batu sambungan bagi sepak terjang perempuan. Kita, perempuan, jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipesungkan ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya. Apakah kita ini berharga? Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena tertoreh kata publik di sana. Bahkan semua itu kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita. Sementara kita hanya menjelma sepasang mata yang terpaku dan membatu. Pertanyaannya, apakah sungguh bisa yang kita lakukan ketika kita menjumpai peristiwa tersebut? Nah, di sini ada beberapa metode untuk melindungi seorang yang mengalami pelecehan seksual, yakni bisa dikatakan 5D, yaitu ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Nah, teman-teman, semoga pengetahuan ini menciptakan kesanggupan mengendurkan kebugaran. Tidak pernah ada istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga, saling bela, karena kita semua berharga. Sekian, semoga bermanfaat. Bye, sahabat kulminasi.